masuk Pak. Silakan. Silakan masuk. Selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan duduk Pak, silakan. Ya, silakan duduk. Ya. Baik, Bapak sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Imron Natsir. Pada kesempatan ini saya menjadi penguji Bapak sekalian. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita mulai. Saya akan memeriksa identitasnya masing-masing terlebih dahulu. Apakah masih ada yang kurang? Pak Silaturahmi, apakah Bapak berasal dari LPK Puji Utami? Siap Pak, betul Pak. Oke. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai penilaian atau asesmen, biasa disebut asesmen, pertama saya ingin menjelaskan tujuan dan manfaat penilaian. Ya. Tujuan dari penilaian ini ya adalah untuk mendapatkan sertifikasi, ya, mendapatkan sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan SDM sumber daya manusia, ya, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Oke, itu tujuannya ya. Jadi selanjutnya dalam proses metode dan peralatan penilaian itu kita nanti akan melakukan metode adalah wawancara dan tes tertulis, ya. Siap Pak. Siap Pak. Metodenya seperti itu, ya. Adapun unit, ya, skema unit kompetensi yang akan diujikan itu adalah melakukan proses seleksi, ya, proses seleksi di mana standarnya yang digunakan adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, biasa disebut SKKNI, ya, terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya bukti yang diperlukan ya dalam penilaian ini, bukti-bukti yang diperlukan adalah satu, terkait dengan sertifikat pendidikan Bapak, ya, ijazah terakhir, ya, dan kalau ada surat tugas mengajar yang pernah ditugaskan dari lembaga pelatihannya, nanti tolong dilampirkan. Nah, ini sebagai bukti-bukti penilaian nanti dalam asesmen kita pada siang hari ini, ya. Selanjutnya dalam penilaian ini kita akan menjaga kode etik, ya, menjaga kode etik bahwa dalam penilaian Bapak paham bahwa semua informasi yang dikumpulkan ini digunakan hanya pengembangan profesi yang dapat diakses oleh tertentu, dan saya sebagai asesor akan tidak membuka hasil pekerjaan, artinya menjaga kerahasiaannya, ya, dalam pekerjaan asesmen ini kepada siapapun. Jadi kita terbuka, jadi menjaga kerahasiaan seperti itu, ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah yang saya sudah sampaikan sudah dipahami, ya, atau masih belum, kurang paham? Sudah Paham, ya. Kalau ada yang kurang paham nanti saya akan jelaskan lagi. Yang tadi tujuan dan manfaatnya adalah untuk mendapatkan skema sertifikasi, prosesnya,
itu Bapak melakukan permohonan sertifikasi tadi, nanti metode dan peralatan penilaiannya itu kita menggunakan metode teknik tes tertulis, wawancara ya. Peralatannya nanti kita lakukan dengan tes ya, seperti itu. Kemudian unit kompetensi yang akan diujikan, yang akan dinilai itu adalah proses melakukan seleksi. Proses melakukan seleksi ini itu ada dalam SKKNI. SKKNI itu apa? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu yang diujikan ya. Nah, waktu penilaian kita itu kurang lebih selama 30 menit. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibunya nggak ada ya. Jadi Bapak sekalian apakah sudah dipahami? Pak. Oke, sudah paham. Baik. Nah, kalau Bapak sekalian, apakah tidak ada yang perlu ditanyakan? Siap. Tidak, Pak. Sudah cukup ya? Ya, Pak. Oke, cukup. Nah, Bapak Ibu silakan menunggu, nanti saya akan panggil kembali setelah saya selesai memeriksa semua dokumen-dokumennya. Siap. Oke, silakan menunggu dulu di ruang sebelah. Silakan. Siap, Pak. Silakan diri. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Silakan. Silakan duduk, Pak Radis. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Radis, saya akan memeriksa dokumen Bapak ya. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan setelah dalam penjelasan di awal tadi? Siap, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Nah, untuk itu kita mencoba memeriksa kembali dokumen-dokumen APL 01 ya. Pertama Pak Radis ya, tanggal lahir 31 Januari 97, Bapak berasal dari Bima ya. Iya, Pak. Oke. Bapak pendidikan terakhir diploma 3, nomor telepon sudah tercantum. Nama lembaganya PT Puji Utami ya. Iya, Pak. Oke. Terus unit kompetensi yang akan diujikan adalah melakukan proses seleksi sesuai permohonan di APL 01 ya. Siap, Pak. Saya periksa sertifikatnya dan ijazahnya ada, surat tugasnya juga ada. Nah, saya lihat sudah lengkap semua, jadi pemohon kami akan direkomendasikan menjadi peserta asesmen ya. Jadi telah memenuhi syarat untuk kita lakukan pengujian ya hari ini gitu ya. Iya, Pak. Baik. Nah, saya juga memeriksa APL 02 ya. Bapak sudah lengkap dokumennya juga semua ya. Dalam dokumen ini ada bukti ijazahnya juga sudah dituliskan ya. Iya, Pak. Bukti ijazah, bukti nomor berapa itu? Bukti nomor 1, 2, dan 3 ya. Bukti nomor 1 dan bukti nomor 2. 1, 2. Bukti pendukungnya. ATM-nya valid, asli, terkini, memadai ya. Periksa dokumennya semua. Di sini. Oke. Nah, sehingga peserta dapat dilanjutkan proses asesmen ya. Kita melakukan proses asesmen hari ini ya. Baik. Nah, untuk proses asesmen hari ini metode yang kita gunakan adalah metode tes tertulis dan wawancara ya, terkait dengan portofolio yang Bapak berikan kepada saya ya. Portofolionya berupa ijazah ya, berupa surat tugas, apa ini gitu ya. Nah,
sebelumnya tolong di persetujuan asesmen ya. Ya, tentang selalu tanda tangan aja ya. Siapkan pulpennya kalau ada. Ya. Oke, sudah ini ya tentang. Ya, makanya semua ini ya tentang selalu aja lah ya gitu. Oke, sip. Ya. Ya, makasih. Artinya Bapak udah setuju ya? Ya. Bapak setuju untuk dilakukan asesmen hari ini, penilaian hari ini di tempat uji kompetensi Puji Utami. Baik. Nah, sebelumnya ada soal yang Bapak harus kerjakan hari ini, yaitu soal tes tertulis ya. Nanti soal tes tertulis ini dikumpulkan kepada saya. Waktunya hanya 5 menit ya terkait tes ini, yaitu silakan Anda isi ya, ini aja. Silakan isi soal dan Anda bekerja dengan ini sebenarnya. Nah, dan nanti hasil tes tertulis ini nanti dikumpulkan ke saya ya, boleh kita lihat. Ya, ya, kerjakan selama 5 menit. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita memasuki penilaian yang kedua, yaitu terkait dengan observasi ya, observasi. Dan kalau dalam penilaian nanti observasi itu artinya ada instruksi bagaimana melakukan ya proses seleksi. Bapak bisa jelaskan ke saya, bisa menggambarkan, mendemonstrasikan cara-cara menseleksi karyawan? Pertama-tama dari pihak ketua kantornya pasti menanyakan dokumen dan persyaratan yang harus disiapkan oleh karyawan yang pengen mengikuti seleksi tersebut. Ya. Dan setelah mengumpulkan dokumennya, Bapak melakukan seleksi atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut, apakah memenuhi syarat atau tidak, apakah sesuai dengan kompetensi yang dia miliki atau tidak. Oke. Ya. Selanjutnya, apa yang Bapak gunakan dalam melakukan proses seleksi? Pertama, melakukan wawancara terhadap peserta. Oke. Serta melaksanakan ujian kompetensi atau secara tertulis. Iya. Dan memeriksa hasil ujian tersebut. Oke, baik. Saya kira cukup ya jawaban Pak Radis. Tadi kembali kita memeriksa sama-sama hasil buktinya. Ya, ini tes tertulis saya udah terima ya, Bapak ya, sudah terima. Kemudian juga kita cek lagi persetujuan asesmennya juga sudah. Nah, terus tadi hasil daftar pertanyaan wawancara juga sudah. Pengadaan sumber daya manusia, pengadaan SDM khusus untuk kelautan dan perikanan. Karena Bapak kan nanti mau bekerja di juga gitu ya. Rekrut. Nah, tempatnya di PUK ini. Kemudian tadi metode dan alat seleksi sudah diidentifikasi ya. Jadi kita nilai K semua ya. K semua. Ini bukti-buktinya. Nah, nanti ada tidak ada
ada kesenjangan, tidak ada kesenjangan dalam proses penilaian ini. Bapak sudah memperlihatkan buku-bukunya. Saran tindak lanjut asesmen adalah mempertahankan, ya, mempertahankan kompetensi yang sudah dicapai. Oke? Umpan balik pencapaian terhadap pencapaian tidak ada, ya. Oke, kemudian rekomendasi asesor ini saya rekomendasikan Bapak kompeten, ya, di bidang ya, rekomendasinya kompeten. Dan nanti tapi ini asesor hanya memberikan rekomendasi kepada LSP nanti akan memberikan pleno, ya, akan diplenokan terkait ini. Selanjutnya Bapak tolong mengisi umpan balik, ya, peserta, ya, terkait ini. Umpan balik, ya, silakan diisi umpan balik. Follow aja umpan balik. Belum, selama penilaian Bapak isi di situ, ya. Ada STM sambil saya memberikan laporan. Ada STM. Silakan saya. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian untuk formulir laporan asesmennya juga sudah saya tuliskan. Dan Pak Adis, saya pikir asesmen kita hari ini berakhir sesuai jadwal yang ditentukan, ya, itu selama 30 menit dengan dua metode tadi, adalah metode tes tertulis dan metode wawancara, ya. Dengan demikian saya nyatakan Bapak kompeten, ya, kompeten dalam bidang sumber daya manusia. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Siap. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kurangan dalam selama asesmen ini. Terima kasih. Silakan Bapak bisa kembali ke tempat. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Sudah?